Shalom semua para pendengar setia, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda bisa mengikuti program renungan kali ini. Saya percaya bahwa hari ini setiap hati mulai terbuka untuk kita bisa belajar prinsip-prinsip dari pelayanan. Saya menemukan bahwa seorang pelayan Tuhan perlu mengerti akan hal ini, bahwa kita melayani kepada Tuhan. Apapun saja yang kita kerjakan, asal segala sesuatunya tertuju hanya bagi kemuliaan Tuhan saja, itulah yang saya katakan hakikat dari sebuah pelayanan. Pelayanan berarti kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita yang penuh dengan kekurangan. Anda melayani orang yang tidak sempurna. Karena semua kita melayani orang-orang yang tidak sempurna, pasti setiap kita akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak sempurna pula. Kita masih bisa bertemu dengan kekecewaan. Kita masih bisa bertemu dengan sakit hati. Kita masih bisa bertemu dengan luka-luka ketika setiap kita beranjak untuk melayani yang namanya pekerjaan Tuhan. Bahkan saya katakan, kita melayani pelayanan seperti yang Yesus lakukan, itu sesuatu anugerah. Seringkali kita bisa bertemu dengan ruang-ruang yang tidak mengenakan menurut daging kita. Seperti yang diperbuat oleh Yesus, bagaimana dia membasuh kaki para murid-murid. Dan hal yang terjadi adalah bagaimana mereka berselisih paham tentang siapa yang terbesar di antara para murid itu. Anda bisa menemukan kebenaran dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Inilah faktanya yang terjadi pada malam itu, saudaraku. Ketika Yesus berjalan di dalam sebuah ruangan, mungkin kita bisa membayangkan sedang apa yang mereka lakukan. Bukan pujian penyembahan, bukan hal-hal yang rohani yang mereka lakukan, tapi yang terjadi adalah mereka sementara beradu pendapat, mereka sementara beradu argumen tentang siapa yang terbesar di antara mereka semuanya. Inilah ketidaksempurnaan sebagai seorang manusia. Padahal kalau kita kembali, Yesus menghabiskan kurang lebih ada 3 tahun bersama-sama dengan mereka, mengajarkan tentang sebuah pelayanan. Yesus menghabiskan malam terakhirnya bersama-sama dengan murid-murid, dengan dia memberikan sebuah teladan bagaimana sebagai seorang pelayan. Yesus menemukan keadaan bagaimana mereka belum mengerti atau tidak mengerti tentang hakikat sebuah pelayanan. Dan mereka semua bertengkar, mereka memperdebatkan segala sesuatunya di malam itu. Orang-orang yang tidak percaya dengan dirinya, pasti dia akan berkata bahwa dirinya tidak ada kemampuan, dirinya penuh dengan kehinaan, dirinya penuh dengan keterbatasan. Ya, mungkin cara manusia bahwa kita demikian, tapi kita perlu mengerti siapa diri kita menurut kacamata dari firman Tuhan. Dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan apa yang dikatakan manusia terhadap Anda semuanya. Semua kita punya identitas ilahi di hadapan Tuhan. Dan pekerjaan iblis, saya katakan, dia terus-menerus merusak identitas kita di mata Tuhan. Dia berusaha membuat kita tinggal dalam keadaan tidak aman. Iblis berusaha untuk mengalihkan fokus kita dari pemandangan mata Allah kepada pemandangan mata manusia. Kepada orang-orang yang seperti itu, kita perlu mengerti bahwa inilah yang dipandang Tuhan terhadap Anda dan saya. Melayani dimulai dengan kekuatan di dalam diri kita tentang siapa kita di mata Tuhan. Kita kembali apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Kita adalah garam dan terang. Camkan baik-baik. Tuhan memilih kita bukan karena raut wajah. Tuhan memilih kita bukan karena suku kita, tapi Tuhan memilih kita karena Dia mengasihi Anda dan saya. Dia mau supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia.
Semua kita ditentukan oleh Tuhan supaya Anda benar-benar menjadi berkat dimanapun Anda berada. Di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal, itulah area-area supaya kita menjadi terang bagi dunia. Dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, dengan pola pikir kita, bahkan dengan semua hal yang kita kerjakan, Anda garam dan terang bagi dunia. Kita adalah anak-anak terang. Ya, itulah yang Alkitab katakan. Bahkan kita adalah keturunan ilahi. Ketika Anda tinggal di dalam kebenaran Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, hidupmu bukan lagi kita yang lama, tapi hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup kita diperbaharui di dalam roh dan kebenarannya, sehingga Anda dan saya diambil garis keturunan menjadi keturunan ilahi. Karena Alkitab menjelaskan kita bukan lagi hidup kita yang lama, tapi adanya hidup yang baru di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Alkitab menjelaskan kita itu adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Kita bukan lagi seteru, tapi Anda adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa posisi kita adalah sahabat Tuhan, percaya kita mendapat perhatian dari Dia, dari Allah, dari Yesus Kristus yang adalah sahabat buat kita. Dia sahabat yang mengerti, Dia sahabat yang paham dengan keberadaan setiap kita. Bahkan Dia sahabat yang ada bagi kita kapanpun, bahkan dimanapun kita berada. Alkitab menjelaskan kita adalah umat pilihan Tuhan. Anda dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi umat ketebusannya, supaya kita mempunyai kehidupan yang tidak bercacat celah di mata Tuhan. Bahkan juga dikatakan kita semua adalah bait sucinya Tuhan. Wah, luar biasa. Kita adalah tempat kediaman Tuhan, di mana Allah bertahta. Bahkan Allah akan bekerja dahsyat di dalam dan melalui kehidupan kita. Masih banyak lagi apa yang Alkitab katakan tentang Anda dan saya, tentunya di dalam Yesus Kristus. Dengan pengertian seperti ini, ya tentu kita mengerti bahwa inilah Tuhan yang mengatakan kepada semua kita. Inilah Alkitab yang menjelaskan bagi Anda dan saya siapa identitas kita sesungguhnya. Bila semua kita memahami di hari-hari ini, yang perlu kita kerjakan adalah biarlah Anda menarik kuasa ilahi di dalam setiap kita. Kita menarik bagaimana kebenaran-kebenarannya bekerja di dalam hidup Anda dan saya. Saya percaya bahwa hari-hari ini ketika hidupmu ya bekerja, melayani, bertindak bukan karena persepsi manusia, maka Anda akan dibuat menjadi orang-orang yang punya arah dan punya tujuan, punya semangat, punya kekuatan, bahkan punya visi yang baru. Kita percaya bahwa visi itu semakin hari semakin diperbaharui di hadapan Tuhan. Setiap musuh berusaha mencari, bahkan mencuri identitas kita sehingga kita lupa siapa diri kita di mata Tuhan. Seringkali iblis berusaha untuk bagaimana mengalihkan perhatian kita dari apa yang Tuhan katakan kepada perkataan-perkataan iblis, kepada pikiran-pikiran iblis. Perlu kita mengerti, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan tidak pernah melihat raut muka, yang Tuhan lihat adalah jauh sampai kedalaman hati setiap kita. Mari sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda bisa melayani hari ini, sebagai apapun Anda melayani hari ini, camkan baik-baik. Kita melayani orang-orang yang tidak sempurna. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa saja membuat Anda kecewa. Seperti halnya Yesus. Malam itu mereka semua bersih tegang. Mereka semua berdebat. Ya, bukannya ada pujian penyembahan, tapi mereka semua saling berdebat. Sehingga Yesus, Alkitab menjelaskan, membasuh mereka masing-masing. Itulah apa yang Tuhan teladankan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada murid-murid, supaya murid-murid mengerti tentang nilai dari sebuah pelayanan, bahwa di sana kita berbagi hidup dengan sesama, di sana kita peduli dengan sesama kita. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan membukakan hal-hal yang terbaru bagi setiap kita, supaya Anda dan saya dibuat menjadi mengerti tentang arti sebuah pelayanan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, biarlah hidup kita semakin hari semakin bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat waktu saat ini Tuhan, kami bisa mendengarkan bagian firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu yang akan membantu kami, menolong kami, menemukan siapa diri kami di hadapan Engkau. Tuhan, mampukan kami Tuhan,
berjalan dalam kebenaran-Mu sampai selama-lamanya. Demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat saya, tetap bersemangat, tetap percaya di Allah Immanuel beserta kita. Amin.